warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Idaman. Ini dia anak man, idamanku, idamanmu, idaman kita semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prestasi yang ada di MAN 1 Trenggalek. Nah, prestasi yang ada di MAN 1 Trenggalek kita sudah tahu banyak sekali yang ditorehkan MAN 1 Trenggalek untuk prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, kali ini saya akan menghadirkan bintang tamu yang juga luar biasa. Nah, teman-teman pasti kepo kan siapa bintang tamu yang kita undang. Nah, bintang tamu yang kita undang ini berkecimpung di dalam kesenian, khususnya yaitu di bidang tarik suara. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita akan hadirkan bintang tamu yang spesial kita, yaitu Kak Amalia Syifa dari kelas 12 IPS 1. Yeay. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Syifa. Oke, bagaimana kabarnya Kak Syifa? Alhamdulillah, kalau hari ini kabar aku baik. Oke, alhamdulillah ini. Oke, buat teman-teman di rumah ini ada Kak Syifa yang merupakan Kak Syifa ini idola nih ya di MAN 1 Trenggalek. Nah, kalau boleh tahu ini Kak Syifa rumahnya di mana nih? Nah, kalau rumah aku sendiri itu lebih di desa ya. Oke. Lebih di desa dan tepatnya itu di Kampak Karangrejo, itu ada pokoknya di gunung deh. Oke, masih bisa dilalui mobil ya? Masih Oke, bisa. alhamdulillah. Dan pasti juga teman-teman yang di rumah juga bertanya-tanya nih, di mana nih TK ataupun SD ataupun SMP-nya Kak Syifa ini di mana ini kalau boleh tahu? Kalau aku TK-nya itu lebih di MI ya. Oke. Dari kecil itu aku udah di madrasah ya, dari MI, kemudian di MTS dan lanjut di MAN. Jadi itu basisnya Islam terus gitu ya. Berarti di MI, di SMTS gitu ya? Iya. Di MA, alhamdulillah sekali. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian Kak Syifa ini boleh aku tahu berapa bersaudara nih Kak Syifa nih? Kalau aku sendiri itu lebih ke anak tunggal. Alhamdulillah. Iya, tunggalnya. nggak Lebih punya dimanja saudara. nggak? Lebih dimanja nggak? Ya kalau dulu sih iya, tapi sekarang ya enggak lah. Oke. Harus mandiri gitu. Siap. Berarti anak tunggal ya seperti Iya. itu. Nah, Kak Syifa nih, kira-kira Kak Syifa ini tuh kenapa bisa bersekolah di MAN 1 Trenggalek? Apakah itu karena terpaksa atau karena bagaimana? Gimana nih kok bisa sekolah di MAN 1 Trenggalek gitu? Nah, awalnya kalau aku sekolah di MAN 1 Trenggalek ini, ya pastinya karena motivasi orang tua ya, pengennya anaknya sekolah di basis madrasah terus, yang ada agamanya, pokoknya yang Islam gitu ya, yang berbasis Islam. Terus dari aku sendiri itu juga dari awal udah pengen banget sekolah di MAN karena ya lebih mempelajari tentang agama dan aku juga suka banget dengan pelajaran-pelajaran agama seperti itu. Berarti selain kita mendapatkan di MAN sini, selain kita mendapatkan ilmu di dunia, kita juga bisa mengejar ilmunya di Di akhirat ya, gitu betul ya, sekali. bisa sekali gitu. Kemudian kita langsung pertanyaan ke agak serius gitu Iya. ya Kak Syifa. Nah, Kak Syifa ini kira-kira ini Kak Syifa di bidang apa nih? Di bidang kesenian tarik suara ya? Iya, betul Oke, sekali. Kak Syifa ini sudah pernah lomba apa aja sih kira-kira? Kalau dari kecil itu aku lebih ke bidang menyanyi sih ya. Oke ya. Tapi juga aku dulu tuh pernah ikut pidato, pernah ikut Wah, luar biasa puisi. sekali ya. Jadi agak masih ke dalam jalur seni gitu ya. Iya, aku kan masih masa pencarian, oh bakatku itu di mana gitu ya. Iya, karena biasanya kalau anak kecil tuh masih kayak apa ya, mencari bakatnya di mana. Iya, betul. Jadi semua lomba-lomba diikutin gitu. Oke, luar Terus biasa sekali. dari SD dari MI maksudnya ya, dari MI itu aku suka banget, awalnya itu aku suka puisi, terus suka cerita gitu, terus kemudian seiring berjalannya waktu aku kok suka sih nyanyi-nyanyi gitu, nggak tahu tiba-tiba aku tuh kemana-mana itu selalu menyanyi, di jalan nyanyi, mau ke toilet juga nyanyi. Luar biasa sih, iya ya. Ataupun di kamar mandi juga nyanyi ya. Iya, di kamar mandi pun bahkan juga lebih sering ya Iya. menyanyi. Dan kemudian seperti itu gitu. Jadi awal Iya. mula menyanyinya hobi aja gitu ya pertama. Iya, hobi aja. Di mana-mana nyanyi dan sebagainya gitu. Setelah itu Betul sekali. Terus kemudian kalau pas waktu aku tuh nggak mood gitu ya, terus kalau dengerin lagu yang santai itu bisa merubah mood aku gitu. Bahkan aku pun kalau belajar itu juga sering banget
mendengarkan musik-musik santai gitu. Oke, jadi emang dari kecil saya juga pintar dalam bidang puisi dan kesenian dan sebagainya, juga di bidang juga tarik suara gitu. Nah, awal mulainya seperti itu ya, jadi kayak cuma hobi-hobi gitu. Nah, awal setelah Kak Syifa ini suka nyanyi, di kamar mandi pun nyanyi gitu. Setelah itu gimana sih kok bisa langsung bisa langsung ini aku harus terjun di dunia tarik suara, itu bagaimana ceritanya? Bisa diceritain sedikit seperti itu? Ya awalnya mungkin karena hobi aku ya, setiap kali mau kemana pun itu selalu menyanyi. Dan pastinya itu awalnya aku bener-bener masih pencarian gitu ya. Oh bakatku itu di mana, ternyata bakatku itu menyanyi. Jati diri gitu ya. Iya, mencari jati diri aku. Terus kemudian seiring berjalannya waktu kan aku sering banget ya mau keluar sama teman-teman gitu. Terus dengerin musik, terus sering juga menyumbang lagu di kafe-kafe, mungkin juga di sekolah-sekolah ngisi acara gitu. Terus kemudian aku tuh sering banget ngisi nyanyi-nyanyi gitu. Oke, jadi berawal dari kayak di kondangan mungkin nyanyi seperti itu gitu ya. Kemudian di kafe-kafe juga nyanyi gitu. Ya akhirnya bisa nih aku siap untuk langsung terjun di dunia tarik suara ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian Kak Syifa ini juga pernah tadi yang awal tadi pertanyaan aku, Kak Syifa ini juga pernah lomba apa aja nih yang selama Kak Syifa ikuti gitu. Pastinya banyak banget kan gitu, dari hobi-hobi yang hobi ketika gabut nyanyi, mau jalan-jalan nyanyi dan sebagainya gitu. Ini tetap di lomba nyanyi ya? Iya, karena apa aja nih bisa disebutin lomba di mana, mungkin sampai di nasional dan sebagainya gitu. Kalau yang baru-baru ini aja ya, yang baru-baru ini tuh aku lagi alhamdulillah dapat juara 3 itu lomba solo vokal di IAIN Jember. Oke, luar biasa sekali. Ya meskipun alhamdulillah dapat juara 3, dan meskipun saingannya itu berat-berat banget, ada yang anak-anak kota kan, biasanya juga anak kota itu pinter-pinter gitu ya. Lebih mahir gitu. Iya, lebih mahir gitu. Terus aku kan sering banget ngerasa insecure gitu. Terus aku juga melihat saingannya kok banyak yang bagus-bagus, terus aku kok gini, terus kan gitu ya. Terus aku tuh lebih terus berlatih gitu ya. Gimana caranya aku tuh bisa mengalahkan mereka dengan persaingan sehat itu. Dan bisa dapet juara. Terus aku tuh terus berlatih gimana sih biar aku tuh bisa ngalahin mereka gitu. Terus alhamdulillah kemarin itu di IAIN Jember alhamdulillah dapat juara 3. Kalau boleh tahu di IAIN Jember itu di tingkat apa? Maksudnya mungkin di provinsi atau gimana gitu? Di tingkat tingkat provinsi ya. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Oke, jadi se-Jawa Timur. Berarti itu lombanya itu kalau boleh tahu SMA, SMK atau gimana, atau umum gitu? Kalau itu sih MA ya. MA se-Jawa Timur. Khusus MA gitu. Iya, khusus MA. Luar biasa sekali. Jadi juara 3 ya. Oke, kalau sebelumnya itu juga pernah lomba apa ini yang mungkin pernah diingat Kak Syifa gitu? Nah, kalau aku tuh lebih ke keroncong ya. Keroncong juga suka ya. Berarti Kak Syifa ini juga suka keroncong juga ya? Suka banget. Meskipun kita itu ada di zaman modern ini, kita juga harus mengembangkan terutama musik-musik tradisional itu juga perlu banget dikembangkan. Dan bener banget gitu. Juga aku selalu sama Kak Syifa juga kan anak-anak zaman muda sekarang, milenial zaman sekarang kan juga suka budaya barat, suka lagu-lagu barat, tapi luar biasa banget Kak Syifa ini bisa membawakan lagu keroncong dan suka banget sama keroncong gitu. Jarang banget gak sih ya Kak Syifa? Iya, jarang banget. Sekarang itu anak-anak muda itu sukanya lagu barat ya. Iya, lagu jarang barat banget yang suka keroncong. Luar biasa banget Kak Syifa ini. Kemudian apalagi nih Kak Syifa? Lomba-lomba yang pernah diikutin gitu selain di IAIN Jember gitu. Selain di IAIN mungkin yang paling berkesan deh, lomba yang paling berkesan selain di IAIN Jember itu di mana? Nah, yang paling berkesan itu biasanya aku tuh dulu lomba sering banget pamori keroncong ya. Kalau aku tuh terjun ke dunia nyanyi, maksudnya ikut-ikut lomba yang nyanyi kan baru kemarin itu. Sebelumnya kan aku juga ikut keroncong gitu ya. Jadi ada grup gitu. Terus kita itu sering mengadakan event-event, ada pamori gitu. Jadi kita pamori itu apa? Kayak festival gitu? Iya, kayak festival gitu yang kita adain sama di Blitar atau di Tulungagung, acara kabupaten gitu, acara bupati ya. Itu juga kita juga sering diundang, tapi itu grup ya, grup keroncong. Jadi Kak Syifa itu yang pertama itu Kak Syifa lebih condong kemana nih, atau di keroncong ataupun di mana gitu? Kalau awal mulanya gitu. Awal mulanya itu kalau dulu sukanya di keroncong, tapi kalau sekarang kan grupnya udah
gabung gitu, semuanya udah ada yang udah lulus, ada yang timnya itu kurang, jadi kesannya itu lebih ke pencar gitu sekarang. Terus ke sekarang itu aku lebih condong ke solo vokal karena itu kan bisa aku lakukan sendiri ya, tanpa bantuan orang lain gitu ya. grup gitu Iya, ya. tanpa Oke. grup. Oke, luar biasa sekali gitu. Nah, Kak Syifa juga lomba mana festival keroncongnya paling jauh di mana nih kira-kira? Paling jauh kalau selama ini sih di Surabaya ya. Oke. Itu ada festival di Unesa dulu. Oke. Dan alhamdulillah kita dapat juara terfavorit. Oke, jadi seperti itu ya, luar biasa banget. Jadi Iya. yang apa namanya yang paling jauh di Surabaya. Berarti Iya. Kak Syifa ini juga selain mahir di solo vokalnya juga dulunya juga apa namanya juga pernah nyanyi keroncong. Keroncong, Kira-kira betul nih sekali. apa perbedaan menurut Kak Syifa sama nyanyi biasa pop atau solo vokal dan nyanyi keroncong tuh ada bedanya nggak? Ada dong. Bedanya itu kalau keroncongan kita harus bermain secara kompak ya. Iya. Harus- Kelompok ya karena iya. Kelompok. Jadi kita itu harus fokus pada tim ya. Nggak boleh ada yang nggak kompak, itu nggak. Jadi kita harus kompak dan harus punya rasa satu hati gitu biar semuanya itu berjalan dengan lancar. Oke. Biasanya kalau itu nggak suka sama ini, itu kan juga bisa berpengaruh Iya, ya. berpengaruh, Dalam hal latihan ya. Oke, mungkin juga pentas juga akan berpengaruh gitu Iya, ya. Jadi betul. berbedanya mungkin kalau di keroncong lebih bisa harus kompak gitu Kompak, ya. Kalau iya. di solo vokal mungkin lebih ke diri Lebih sendiri. iya diri gitu. sendiri. Oke. Terus kita juga bisa ngehandle diri sendiri. Kalau keroncong kan kita nggak bisa ngehandle antara satu dia itu nggak bisa. Oke, Harus jadi harus kompak, kompak gitu ya. iya kompak. Oke, untuk selanjutnya nih Kak Syifa nih, selain tadi sudah banyak-banyak yang dijelaskan lomba-lombanya kemana, kemudian yang berkesan di mana, kemudian nih Kak Syifa kira-kira di keluarganya ada nggak juga yang pintar di bidang tarik suara? Biasanya nih Kak kan apa namanya ayahnya pintar nyanyi, biasanya kan kalau anaknya pintar atau mahir di dalam tarik suara, biasanya keluarganya juga ada salah satu lah yang bisa tarik suara. Ada nggak yang ada di keluarganya? Nah, kalau yang itu lebih ke ibu aku. Ibu aku Oke. itu suka nyanyi ya, tapi lebih bisa dikatakan penyanyi, tapi lebih ke penyanyi solawat gitu ya. Apa itu namanya? Hadroh itu ya. Iya. Jadi ibunya dulu apa namanya penyanyi di situ gitu. Iya, tapi ya juga nggak cuma hadroh, tapi lebih identik ke hadroh gitu. Oke. Terus juga ada paman aku itu juga suka menyanyi, suka ciptain lagu. Oke. Wah, Terus keren suka banget ya. pokoknya suka menciptakan lagu-lagu, nggak cuma lagu Oke. Arab tapi juga lagu pop. Oke. Nah, apa namanya Kak Syifa ini juga pernah nggak dibuatin lagu sama pamannya gitu? Iya, pernah, nanti bisa cek di YouTube ya. Oke, cek di YouTube-nya Kak Iya, Syifa udah ya. ada. Nanti ada apanya lagu-lagunya Kak Syifa. Iya, gitu udah yang ada luar biasa. single-single terbaru itu Juga ya. salah satu ada juga ciptaannya pamannya gitu. Iya, ya? ada. Terus ada juga, pokoknya lengkap deh, kalian wajib. Ya, Iya. wajib nonton di channelnya Kak Syifa ya, seperti itu. Nah. Oke, jadi tadi selain ibunya juga ada pamannya. Berarti Iya. keluarga kompak, satu keluarga seni tarik suara gitu ya. Ya bisa dibilang gitu sih, Oke. tapi itu semuanya itu hobi ya. Oke, kemudian nih Kak Syifa nih tadi kan sudah disebutkan bahwa apa namanya ada pamannya yang suka di bidang tarik suara, Iya. kemudian juga pintar atau mahir di dalam apa namanya membuat lagu nih. Nah Kak Syifa kira-kira udah ada belum reng-rengan atau mau niat untuk membuat lagu sendiri, ciptaannya sendiri gitu? Apa udah ada malahan gitu? Nah, kalau itu sih dulu juga aku pengen banget bisa ciptain lagu, bukan hanya pinter nyanyi tapi kita juga harus Iya. bisa menciptakan Iya, lagu karena itu rata ya. gitu kalau kita udah apa namanya punya ataupun sudah ahli dalam bidang tarik suara tuh biasanya pingin gitu buat lagu Iya, sendiri bener. dengan ciptaannya sendiri, gitu kan luar biasa Iya. gitu. Ya Gimana? doakan aja ya, nanti Oke. insya Allah akan belajar buat lagu Oke, sendiri tapi ya. punya ingin hasrat kan untuk Ingin, Oke, iya bener. punya ingin hasrat untuk bisa nyiptain lagu sendiri. Nah, oke, Kak Syifa nih, selain tadi kita udah apa namanya Kak Syifa sudah sebutin bahwa pamannya juga suka musik, kemudian ibunya juga bisa musik. Terus Kak Syifa nih, kira-kira siapa yang memotivasi Kak Syifa untuk bisa apa namanya mahir dalam tarik suara dan ataupun menang-menang di ajang-ajang event gitu, lomba? Nah, kalau motivasi itu awalnya aku lihat orang di sekeliling aku. Iya. Dari awal aku tuh hobi menyanyi, hobi mendengarkan musik, itu kan juga termotivasi sama artis-artis gitu loh. Oke, Itu kok iya. bisa menyanyi di papan ya di panggung megah Iya, gitu. iya, oke. Terus dari hobi tersebut aku termotivasi untuk
mengikuti Iya. event-event, Iya. semakin belajar mendalami lagu-lagu tradisional maupun lagu modern. Oke, Jadi oke. aku tuh bener-bener suka yang akhirnya itu membawa aku untuk selalu ingin lebih. Lebih baik lagi gitu bener. ya. Dan juga nggak banyak juga artis-artis yang sekarang itu dulunya juga mungkin dari dari yang panggung ke panggung gitu. Iya. Sekarang udah ke panggung yang megah itu juga nggak banyak artis yang kayak gitu ya. Oke. Nah, luar biasa sekali. Berarti Kak Syifa ini yang memotivasi adalah Orang di sekeliling. orang di sekeliling Kak Syifa gitu ya. Oke, selanjutnya nih Kak Syifa, kan biasanya nih Kak Syifa juga sering latihan. Kira-kira di mana nih Kak Syifa kok bisa latihan? Apa di kamar mandi atau bagaimana? Nah, kalau latihan itu nggak selalu aku tuh punya jadwal ya. Iya, Kadang kan juga belajar gitu kan Iya, ya. iya. Jadi kalau aku tuh latihan lebih ke menghibur diri ya. Kadang Oke. pas waktu aku keluar sama teman-teman itu di kafe juga ada acara, itu aku selalu menyumbangkan lagu ya, selalu Oke. ikut join. Terus kan aku tuh kalau latihan sih Oke. nggak terlalu ada. Jadwal gitu Iya, ya, tersusun rapi bener. gitu ya. Jadi sekali aku longgar, aku nggak ada kegiatan itu aku Oke. selalu menyanyi, entah itu karaoke di rumah atau Oke. entah Oh, itu jadi di lo ada kafe-kafe. karaoke gitu Iya, ya? iya ada Oke. karaoke. Jadi kalau kita itu lagi gabut itu Iya, langsung iya. aja karaokean gitu. Oke. Ya kadang sama ibu juga, kadang sama bapak, tapi bapak jarang banget suka Oke, nyanyi, nggak mau oke. nyanyi. Kalau boleh tahu gitu, jadi Kak Syifa ini juga gabut, kalau gabut-gabut juga sering Sering karaokean. Iya, sering karaokean di rumah gitu. Iya, di rumah. Duet-duet gitu ya sama Duet-duet. ibunya sama ayahnya gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi selain Kak Syifa di rumah juga, Kak Syifa juga sudah ngisi-ngisi gitu ya di Iya. kafe-kafe gitu untuk nyanyi gitu. Nah, biasanya Kak Syifa kalau di kafe itu nyanyi itu emang disuruh apa? Yaudah aku pengen nyumbang lagu gitu, gimana biasanya? Jadi awalnya itu aku kan sering banget ya nyumbangin lagu Lagu, di ya. kafe-kafe, nggak cuma di kafe sih ya, kadang juga ada di acara hajatan gitu. Terus kemudian banyak sekali teman-teman aku yang nge-repost aku di sosmed, terus Oke. tag aku itu juga, dan banyak sekali yang video. Jadi Dan banyak sekali mungkin yang support gitu ya. Oh, Kak Iya. Syifa suaranya bagus dan kenapa kok sebagainya. nggak gini, kenapa kok kamu nggak jadi penyanyi aja gitu, banyak sih yang gitu. Tapi kan aku Oke. juga masih sekolah, Iya, oke. lebih fokus ke belajar, itu wajib. Oke. Dan kalau aku tuh dinyanyi lebih ke hobi gitu aja. Oke. Nah, kembali ke awal ya. Jadi awalnya orang-orang itu banyak yang mengagumi gitu ya, bukannya apa-apa sih ya, tapi emang ya Oke. gitu ya. Banyak yang ngagumi, banyak yang komen gini, banyak yang kritik. Terus aku tuh kalau ada orang yang kritik lebih suka ya, karena Iya, membangun gitu ya. membangun prestasi aku, membangun semangat aku ya. Selagi kritikannya bagus dan Bagus. membangun, buat apa gitu, nggak kita coba untuk Iya. ngelakuin hal tersebut gitu ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang repost kemudian mendukung gitu ya, jadinya Bener sekali. jadinya kepengen nyanyi di kafe gitu ya. Iya. Oke, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, si punyanya kafe atau orang admin itu lebih mengagumi gitu. Terus ya orang-orang yang udah lihat aku gitu ya, Iya. kemudian terus mengundang aku gitu. Jadi Oke. nggak selalu aku tuh menyumbang gitu. Oh, iya. Jadi lewat tek-tekannya temen-temennya. Iya, tahu di sosmed Iya, gitu, jadi- tahu live. Jadi bisa mengembangkan diri dan bisa mendapatkan job Iya, yang lumayan agak banyak gitu ya. Betul. Oke, nah Kak Syifa nih kan selain juga penyanyi, Kak Syifa ini juga duduk di bangku Mas Satu Trenggalek juga Benar kan ya. sekali. Nah, tentunya di Mas Satu Trenggalek juga kita belajar ya di sini. Nah, Kak Syifa ini bagaimana sih cara membagi waktu antara mungkin Kak Syifa ada job nyanyi di mana, kemudian sama belajar. Nah, bagaimana sih Kak Syifa untuk membagi waktu gitu dengan sesuai dengan Kak Syifa gitu. Nah, kalau cara aku buat membagi waktu itu, yang pertama yaitu karena aku tuh suka menyanyi, jadi pas waktu aku tuh belajar itu sering banget mendengarkan musik ya, musik santai. Iya. Dan kalau waktu sekolah juga kita harus menomorsatukan sekolah, nggak Iya, boleh, bener banget ya. nggak boleh ya. Terus orang tua juga bilang, udah pesan ke aku kalau pas waktu sekolah itu harus mengedepankan sekolah. Boleh kita itu bisa nyanyi, tapi Iya. jangan sampai lupa kalau tugas kita itu sebagai murid yaitu belajar Luar dan biasa terus sekali. belajar Oke, gitu. Jadi gini, jadi ketika Kak Syifa wajib belajarnya mungkin jam 8 sampai jam berapa gitu, jam Iya. 7 sampai jam berapa gitu ya. Berarti setelah itu setelah Kak Syifa belajar gitu di sekolah, berarti Kak Syifa boleh ngambil job
job untuk Iya, keluar betul gitu sekali. ya. Jadi utamakan belajar dulu. Utamakan setelah belajar itu- dulu. Setelah itu Kak Boleh Syifa yang lainnya bebas gitu. boleh ngambil job seperti apa gitu. Jadi apa namanya, job Kak Syifa untuk nyanyi itu bukan keharusan atau kewajiban, tapi kewajiban Kak Syifa kembali lagi yaitu ke belajar. Betul. Nah, Kak Syifa nih juga selain apanya bisa membagi waktu yang baik tadi seperti itu dan mengedepankan belajar, Kak Syifa di bidang belajar nih suka mata pelajaran apa nih kalau boleh tahu? Kalau aku tuh lebih ke gimana ya, belum terlalu identik suka pelajaran apa itu ya, Iya. tapi ya aku lebih suka pelajaran yang agama-agama gitu, lebih Oke. suka. Oke, luar biasa sekali ya. Iya, Jadi tapi nggak salah gitu Kak Syifa bersekolah di Maha Satu Tenggalek Iya. karena di sini mungkin lebih banyak sekali pelajaran agama seperti akidah akhlak, Quran hadis dan sebagainya. bahasa Arab seperti ya. itu. Oke. Tapi aku juga suka pelajaran yang sejarah. Oke. Nah, kalau Iya, aku berarti cocok sama jurusannya, Jurusannya, ya. Karena iya. Kak Syifa juga di IPS jadi suka banget sama yang namanya sejarah gitu ya. Oke. Iya, betul. Oke, selanjutnya yang ini nih yang disukai oleh Kak Syifa kan tadi pelajaran seperti itu. Kemudian apa nih yang nggak disukai atau ada nggak pelajaran yang nggak disukai oleh Kak Syifa? Kalau aku tuh lebih lemah di pelajaran hitung-hitung ya, nggak Oke. tahu kenapa dari dulu kalau hitung-hitung itu agak susah ya. Apa Oke. memang dari dulu nggak bisa ya? Aku tuh Oke. coba banget untuk Belajar gitu belajar ya? hitung-hitung, matematika, ekonomi, tapi sulit banget, maksud itu Oke. nggak mahir sama oke. kayak yang lain gitu. Berarti Kak Syifa ini lebih cenderung ke suka yang sejarah, Iya, ke suka sejarah. yang sosialisasi gitu. Jadi Iya, suka nggak banget. salah untuk Kak Syifa bersekolah di Maha Satu Tenggalek yang tadi disebutkan oleh Kak Syifa suka agama, kemudian juga IPS yang juga Kak Syifa juga bersosialisasi. Dan tadi juga Kak Syifa sebutkan bahwa dia suka juga banget sama bersosialisasi dengan teman-teman seperti ya Kak Syifa. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi kita juga sudah membahas nih tentang pelajaran yang nggak disuka atau disuka. Iya. Kemudian tadi ada juga lomba-lomba yang sudah diikutin Kak Syifa. Nah, Kak Syifa ini cita-cita apa nih? Apa juga sama cita-cita mau jadi musisi atau bagaimana? Nah, cita-cita apa nih Kak Syifa nih? Nah, kalau ini aku agak sedikit beda ya. Oke. Karena hobi aku di sini tuh menyanyi dan kemana-mana selalu nyanyi gitu. Tapi di sini aku bercita-cita lebih ke sebagai pendidik. Oke, guru gitu ya? Iya. Oke, luar biasa Kalau aku sekali. tuh bercita dari awal tuh cita-cita aku emang jadi guru, jadi seorang pendidik ya, karena Iya. itu pekerjaan yang sangat mulia. Oke. Meskipun aku suka banget di dunia permusikan, tapi aku bercita-cita sebagai seorang pendidik Oke, gitu. jadi gurunya guru apa nih enaknya? Apa guru musik juga nih? Mungkin ya iya ya. nggak tahu ya. Oke, Mungkin. jadi kalau jadi guru musik kan juga kita bisa selain kita juga bisa nyanyi, kita juga bisa menorehkan ilmu kita nanti Iya, betul. ke para siswa yang akan kita didik gitu ya. Kalau Iya. nantinya akan menjadi guru, amin. gitu Amin. ya. Oke. Nah, Kak Syifa ini kan Kak Syifa udah kelas 3. Nggak kerasa ya, baru kerasa banget. kita kemarin Baru kemarin ya, kita daftar di MAN, masuk di MAN. kenal-kenalan Iya, masih setelah itu nggak taunya kita udah kelas 3. Nah, cepet kira-kira banget nih ini. Kak Syifa ini setelah 12 ini Kak Syifa mau lanjut kemana nih kira-kira? Nah, kalau itu aku masih bingung ya. Masih Oke. agak bingung karena banyak banget universitas yang mau aku daftarin. Jadi Iya, masih ya. bingung ya, insya Allah semoga aja bisa memilih universitas yang terbaik ya. Oke, jadi Belum bisa memilih, aku belum bisa menentukan Oke. itu mau kemana, itu masih. Kak Syifa ini intinya mau lanjut ke perguruan tinggi Iya, gitu ya. Dan wajib perguruan itu. tinggi juga Kak Syifa tadi mungkin mau ngambil ke jurusan guru gitu ya, yang Iya. bagian seni gitu. Luar biasa sekali gitu. Nah, kemudian ada nggak untuk tips and triknya supaya Kak Syifa ini kan tadinya kita dari awal sudah bercerita tentang prestasi Kak Syifa yang tadi juara lomba dalam bidang solo vokal, Iya. kemudian juga mahir di dalam keroncong gitu. Nah, tips and triknya nih buat Kak Syifa untuk mungkin bisa di-share ke teman-teman semuanya untuk bisa supaya terus berprestasi gitu, gimana? Nah, kalau tipsnya itu jangan pernah takut mencoba. Kalian Oke. harus menggali prestasi kalian, entah itu di bidang apa. Kalian harus semangat dan jangan sampai takut mencoba. Oke. Kuncinya itu semangat dan juga terus berdoa, berusaha, itu penting banget. Oke, jadi kita nggak boleh Takut mencoba intinya. nggak boleh takut mencoba Iya, gitu ya. betul. Kita harus mencoba berbagai apapun yang kita suka seperti itu ya.
Oke Kak Syifa, kira-kira nih ada nggak motivasi yang bisa Kak Syifa ceritain ke teman-teman semuanya yang ada di rumah untuk bisa menjadi Kak Syifa seperti yang sekarang ini gitu? Nah, seperti yang saya katakan tadi, singkat saja, jangan takut mencoba. Jika kalian punya tekad, kalian juga punya usaha dan doa, kalian wajib melakukan itu untuk hasil yang lebih maksimal. Gitu ya. Oke. Tidak ada kemenangan jika kalian tidak berkorban. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi buat kalian adik-adik MTS maupun SMP yang mau lulus tahun ini, kalian bisa gabung belajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Di sini kita bisa belajar tentang agama dan memperdalam ilmu agama Islam. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Kak Syifa yang sangat luar biasa sekali pada hari ini gitu. Jadi gini teman-teman, jadi banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran dari Kak Syifa yang sangat luar biasa sekali nih. Selain dia Kak Syifa juga berprestasi, juga dia mahir di bidang kesenian khususnya di tarik suara, tapi Kak Syifa ini juga tetap mengutamakan yang namanya belajar gitu ya Kak Yan. Dan juga tadi kata Kak Syifa juga kita harus berusaha dan mencoba gitu ya. Iya, betul ya, sekali. Kita tidak boleh takut untuk gagal, tetapi kita harus terus untuk berjuang gitu ya, Betul sekali. dan terus untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Iya. Terima kasih Kak Syifa untuk hari ini yang sangat luar biasa sekali, dan aku senang banget hari ini ketemu Kak Syifa yang juga luar biasa sekali prestasinya seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Syifa. Dan yang teman-teman di rumah jangan lupa untuk jaga kesehatannya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaman, ini dia anak man, idamanku, idamanmu, idaman kita semuanya. Terima kasih.